Baik, terima kasih teman-teman yang udah tunggu proses gitu ya, dan kemudian sholat barusan. Jadi tadi itu persidangan, kita menghadirkan seorang saksi fakta. Nah, kemudian kami itu tidak bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh saksi fakta karena itu terkait dengan persidangan. Nah, jadi kalau misalnya di dalam persidangan, kalau misalnya alat dilengkap ya itu namanya persidangan. Kalau misalnya persidangan itu ya namanya sebagai suatu konstatiusa atau jawab menjawab. Nah, seperti itu makanya itu disebut sebagai persidangan yang jawab menjawab. Berbeda dengan persidangan yang tidak konstatiusa, dalam artian dia hanya memberikan dokumen-dokumen aja. Misalnya itu terkait dengan suatu penetapan. Itu kira-kira. Tapi tadi sendiri saksinya siapa sih kalau boleh tahu? Teman baik-baik. Baik-baik. Bukan asistennya Bang Fair. Tadi di dalam juga sempat ribut-ribut tuh bang. Jadi kan bilang itu kan konstatiusa, artinya itu jawab menjawab. Ya. Oke. Nggak ada dia nangis kok. Siapa yang bilang nggak ada? Nah, apa namanya dia nggak ada tuh makanya Brian nggak ada. Karena tadi kita ngobrol. Itu kira-kira. Paula di dalam PT apa mungkin? Handphone dulu ya? Dua arah, Handphone dan dulu itu ya? difasilitasi Geseran dikit sama tuh, bocor. majelis hakim. Nah itu nama hakim itu kan fungsinya untuk ada tata tertib persidangan gitu kan, satu ngomong satu enggak, itu aja sebenarnya. Nah tapi itu dialogis kok. Bang, mengenai KDRT seperti apa? Itu tidak menurut dugaannya itu tidak terbukti, dan menurut kabar burung juga Paula membuat video permintaan maaf untuk Baim karena telah huru hara itu. Karena ada materi persidangan ya. Nah karena ini kan persidangan perceraian dan itu kan sudah tertutup itu untuk memberikan privasi pada masing-masing pihak gitu ya. Nah, kemudian kami itu mendatangkan orang ahli yang qualified. Sedari awal kan kami mengatakan bahwa yang namanya bukti elektronik itu harus kredibel. Dan itu bisa jadi dikatakan sebagai suatu yang otentik gitu. Itu sebenarnya kami ingin mendalilkan itu. Bahwa yang namanya bukti elektronik itu harus kredibel, harus otentik. Kalau misalnya nggak begitu, dia tidak valid, tidak boleh dipertimbangkan dalam proses persidangan. Dan kemudian ya, yang namanya bukti elektronik itu tidak hanya dalam perkara pidana saja, tapi juga perkara perdata itu dan semuanya. Agama ini dikatakan sebagai perdata khusus gitu. Kalau bukti tidak kredibel, ya itu tidak valid. Kalau tidak valid itu harus diabaikan gitu. Nah itu dikatakan sebagai membangun dalil itu berdasarkan bukti-bukti atau barang bukti paling bawah gitu atau petunjuk. Nah mereka kan ini petunjuk. Dari barang petunjuk itu jadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian menjadi alat bukti. Dari situ itu dinamakan suatu dalil dan kesimpulan. Nah jadi kami membangun itu bukan dalam artian ini dia omongan gitu kan, dan kemudian direkam dan kemudian setelah itu menjadi alat bukti. Hukum itu pasti. Nah, dia itu dari ketidakpastian menjadi suatu hal pasti. Beda dengan suatu ilmu pengetahuan alam, dari kepastian menjadi ketidakpasti. Oleh sebab itu makanya dari awal kami mengatakan, yang namanya bukti elektronik itu dia harus kredibel, dia harus otentik. Kalau misal tidak, dia tidak boleh dipercaya. Itu kira-kira. Oke, teman-teman ya. Bang, ada kabarnya juga kalau misalnya pada saat masa-masa Baim sama Paula masih bersama itu sosok N ini sering datang ke rumah, berada di dalam kamar utamanya Baim dan sampai keluar juga sampai subuh, pulang subuh gitu. Kabar burung bang. Kabar burung.
Kata siapa? Itu dalam persidangan. Masa iya ada yang kabar-kabar begitu? Enggak. Nah itu menanggapinya berarti tidak benar itu bang. Kalau itu tolong dikonfirmasi kepada orang yang bertanya. Kalau Mbak dapat kabar burung itu dari burung itu, tanya ke burung itu. Oke? Ya, bang kabarnya juga Paula sekarang rutin minum Tanya ke obat. burung itu sebenarnya. Paula sekarang rutin minum obat karena ada satu sakitnya dan itu sudah diagendakan juga ke dalam. Balik lagi info-info Burung, di lapangan. tanya ke burung itu. Nah itu menanggapi seperti apa? Benar nggak bang? Tanya ke burung itu. Bang, Paula sendiri memang sekarang katanya memang lagi menekuni agama. Berarti yang sendiri pengen Setiap orang pengen menekuni agama. Ya, kita ini bukan orang yang mungkin kita berproses ya. Kita kan makhluk yang doib. Dalam artian makhluk yang masih banyak kesalahan. Saya banyak kesalahan. Nah, makanya kita menuju sana. Ya kalau misalnya dia ingin menalim agama, ya itu wajar lah, bagus. Tapi tadi sendiri kan jawaban Paula adalah ketika anaknya sholat tanya saya sama bapaknya. Artinya memang Paula Itu tidak lain soal bukan soal ibadah tadi kan, itu lain soal. Oke. Berarti itu nggak benar bang ya soal yang dia minum obat itu buat sakitnya itu bang ya? Itu sudah diagendakan juga bang. Berarti itu membenarkan bang kalau dengan respon seperti itu. Mbak ditanyanya itu ke saya, kamu kenapa burung, makanya tanya ke burungnya. Burung siapa itu? Berarti yang soal mereka sering keluar bareng sampai subuh itu benar juga nggak bang? Tanyain sama bapaknya, artinya Kak Paula belum ketemu sama anak atau gimana sih? Iya, pengakuannya begitu. Nah, dia tuh pengen ada semacam Sorry. Pak? Sorry. Agar dia bisa bersama dia. ini kan bisa Bang berarti yang keluar bareng sampai subuh itu benar juga bang? Benar bang? Wah, sayang. pengacaranya Mbak ini. Oh, ketahui. Ya. Tapi yang pergi subuh itu benar nggak bang? Yang pergi subuh berduaan di kamar Baim? Yang pergi Kata subuh, siapa? yang benar nggak itu adanya Kata bang? siapa? Kata burung. Nggak. Ada burung. Bang, ini kan bang, kalau ada si isu KDRT Sidang selanjutnya Kamera bang udah sekarang. Agendanya apa bang? Sekarang agendanya masih saksi pak. siapa yang akan dihadirkan saksinya bang? Nanti kita. Dari pihak Paula berarti bang? Oh iya masih kita. Tahun kemarin itu 4 bulan sama dia semua. Ini dari kalangan profesional lagi kah? Dari psikolog atau apa gitu nanti. saksinya? Itu strategi kita. Itu strategi kita. Oke. Tapi ada visumnya juga nggak sih bang? Ada visumnya juga nggak bang kalau itu KDRT bang? Yang jelas kami itu kalau dalam persidangan itu pengen semuanya itu kredibel. Udah. Tapi kan itu kan ada dugaan KDRT, ada hasil visumnya juga nggak bang dari rumah sakit gitu dan lain-lain? Ya kami cuma ingin menghadirkan ahli yang kredibel gitu doang. Ya. Iya harus ada Polisi atau mungkin pihak yang ya masa nggak ada laporan tiba-tiba bilang KDRT itu? Enggak. Ini umum ya. Ini umum. Ini sangat umum gitu ya. Satu, kalau semisal bukti untuk persidangan perdata dia harus kredibel. Dan nah, ketika ada dugaan suatu tindak pidana gitu kan, seorang warga negara dia akan meminta perwakilan negara. Siapa dia? Polisi. Gitu. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa di situ ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, kemudian menemukan orang yang melakukan dugaan pidana. Ya, begitu ya. Jadi di situ ada dua hal berbeda. Tapi alasnya sama. Alasnya apa? Bukti itu harus kredibel. Bukti itu harus kredibel. ya tapi kan kalau misalnya tidak kredibel itu tidak diperhitungkan. Nah, terkait dengan misalnya ada peristiwa pidana gitu kan, nanti yang namanya polisi sebagai penyelidik dan penyidik itu yang akan membuktikannya gitu. Nah, sekarang kami ini kan dalam konteks perdata, khususnya perdata khusus. ya kan Oke. kalau tapi kan kalau KDRT gitu bukan harus ada visum gitu bang ya? Itu sudah cukup kuat atau belum sih bang dalam Ya persidangan itu kan ini, bang? kalau semisal teman-teman bilang begitu, saya kan nggak ngomong begitu. Oke? Tapi ada nggak bang? Ada indikasi untuk itu nggak sih bang? Itu Indikasi adanya apa? Ada adanya bang kabar burung. Burung, tanya burungnya lah. Masa saya tanya saya kan bukan burung gitu. Oke.